Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan ini kita pelajaran sejarah umum ya, sejarah peminatan di bab yang kedua. Di bab pertama sudah kita membahas tentang pengertian sejarah. Nah, untuk pertemuan yang ini kita belajar tentang sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Nah, perlu sedikit kalian ketahui antara perbedaan sejarah peminatan dengan sejarah Indonesia. Kalau sejarah peminatan ini kita menggali tentang apa pengertian sejarah, apa itu sejarah. Nah, kalau sejarah Indonesia itu kita belajar tentang sejarah asal muasal Indonesia, itu seperti kepulauannya, terus makhluk-makhluk yang ada di pernah bersinggah atau ditemukan di Indonesia, ya contoh Homo sapien, Meganthropus, Erectus. Nah, itu adalah beberapa contoh sejarah Indonesia. Nah, kalau ini kita membahas sejarah peminatan atau sejarah umum ya. Tapi di bab kedua ini kita tentang membahas sejarah sebagai peristiwa. Nih, sejarah ditempatkan sebagai fakta kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kejadian tersebut kemudian dapat sebagai dasar untuk mengetahui dan merekonstruksi kehidupan manusia pada masa tersebut. Gini ya, sejarah sebagai peristiwa artinya peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi ada beberapa unsur pada masa lampau tersebut. Untuk memberi jawabannya itu ada 5 W ya. What, what, where, why, when. What, apa wujud kejadian itu, siapa yang bersangkutan dengan kegiatan itu, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi. Salah satu contoh ya, baru-baru saja kita memperingati 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan kita yang ke-75. Artinya 75 tahun negara kita Indonesia ini udah merdeka. 75 tahun yang silam itu udah ada apa kejadian itu? Apa kejadiannya sih? Kejadiannya itu tentang kita merebut kemerdekaan dari para penjajah. Siapa yang bersangkutan dari kegiatan tersebut? Ya, para pahlawan kita. Salah satu contoh itu adalah Bapak Proklamator kita itu Presiden Soekarno ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Indonesia. Mengapa peristiwa itu terjadi? Artinya ada pemberontakan dari penjajah untuk merebut negara kita. Berkat para pejuang tersebut kita mampu untuk mengatasi tersebut. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya tadi, mereka negara seperti Belanda, Jepang pengen menjajah negara kita. Kapan peristiwa itu terjadi? 75 tahun yang lalu ya, sejak 17 Agustus 1945. Artinya apa? Itu adalah sudah peristiwa, sesuatu yang sudah terjadi. Nah, terus tadi sejarah sebagai kisah. Ini dapat kita lihat yang saya sampaikan tadi itu adalah juga sebagai kisah ya. Jadi peristiwa tersebut saya kisahkan bahwa itu adalah sebuah kejadian yang terjadi di negara kita. Secara garis besar ada dua bentuk kisah sejarah, yaitu bentuk umum, yaitu penyusunan fakta-fakta menurut babakan waktu dan memberikan tafsiran berdasarkan suatu pandangan sejarah tertentu. Ikan istilahnya bentuk umum. Penyusunan faktanya misalnya dari Anamnesis
siapa sih anaknya dari Presiden Soekarno? Itu mungkin Ibu Megawati. Itu adalah fakta dari sejarah tersebut. Bentuk khusus, bentuk biografi merupakan riwayat hidup tokoh sejarah penting. Banyak kan tokoh-tokoh sejarah kita di negara kita. Terus lagi di daerah kita juga, misalnya di Kalteng banyak tokoh-tokoh sejarah. Di antaranya misalnya Gubernur Kalimantan Tengah, misalnya Cidi Keribut, itu adalah ikut berjuang dalam kemerdekaan. Salah satu contoh. Terus lagi adalah sejarah sebagai ilmu. Menurut Muri ya, sejarah itu adalah sesuatu ilmu pengetahuan tidak kurang tidak lebih. Artinya tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurang-kurangkan. Ini menurut pendapat ahli ya. Terus menurut York Powell, sejarah itu bukanlah sekedar suatu cerita yang indah dan mengasihkan, tetapi merupakan cabang ilmu pengetahuan. Artinya ya, ini maksudnya bukan cerita yang mengada-ngada atau cerita hayalan, cerita fiktif. Ya, artinya apa? Ini ada sebuah kejadian yang sudah terjadi, ada bukti autentiknya. Menurut Disley, sejarah merupakan cabang ilmu yang bersifat khusus. Tadi sudah ada saya jelaskan sedikit tadi. Nih, menurut para ahli juga, menurut Kunto Wijoyo, sejarah sebagai ilmu mempunyai ciri sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat di sejarah berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman manusia. Sejarah mempunyai objek. Objeknya di mana sih kejadiannya tersebut, tempatnya? Apa kejadiannya tersebut? Sejarah mempunyai teori pengalaman. Sejarah mempunyai generalisasi. Sejarah mempunyai metode. Sejarah dikatakan lagi sebagai ilmu apabila memiliki objek, memiliki metode tersusun secara sistematis, kebenarannya bersifat objektif atau nyata ya. Nah, terus sejarah sebagai seni. George Macaulay Terevalian berpendapat bahwa sejarah sebagai seni memiliki 3 fungsi. Fungsi ilmiah, mengumpulkan ilmiah dan penyangan bukti-bukti. Fungsi imajinatif spekulatif, karena sejarawan harus menyeleksi, mengklarifikasi data-data fakta, kemudian menarik kesimpulan. Yang ketiga, fungsi sastra, yaitu penyajian hasil ilmu dan imajinasi dalam suatu menarik seni dan sastra. Nah, dapat kita simpulkan gini ya, sejarah sebagai seni ini ada daya tariknya kita pelajari, mengungkap sebuah fakta-fakta, itulah seninya. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Untuk di bab kedua nanti ada beberapa tugas yang akan saya masukkan di kelas room. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.